kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah majelis ini kita buka dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan oleh-oleh yang mana majelis ini kita niati sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita nanti mendapat oleh-oleh yang akan kita bawa pulang dan kita lakukan apapun yang menjadi oleh-oleh yang itu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hadiniyah wa bisyafaati Rasulillah wa ala jami'ati kulli sholihah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, marilah kita tata hati kita tata niat kita. Seluruh rangkaian pengajian ini atau menuntut ilmu ini adalah kita niati murni karena Allah dan ridhonya Allah yang kita cari. Marilah kita mengislamkan diri kita sama-sama dengan membaca 3 kali, 2 kalimat syahadat dan istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Selanjutnya kita ikuti sama-sama ulasan yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Abdul Aziz dan Kusumenggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian jamaah, para pemimpin wilayah divisi 5 Paris, divisi 6, pokoknya plan 3 semuanya yang saya hormati. Bapak-bapak muslimin muslimat, ibu-ibu, alhamdulillah yang setia juga mengikuti ibadah yang berat, yakni sholat tasbih berjamaah. Alhamdulillah kok isih do kuat ngetutne. Amin ya rabbal alamin. Semoga wae kita sekalian dikumpulkan di sini dan juga di akhirat nanti kita kelak dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya muqaddimah ibadah itu, Pak, saya ibaratkan, ini bukan hadis ya, saya ibaratkan itu seperti makan. Hari ini kadang istri kita itu nyayur lezat, kadang hari esok nyayure cemplang, kadang hari esoknya pedes, kadang hari esoknya manis. Ibadah kita itu seperti itulah adanya. Ngerasakan apa mboten niku? Nah kan, jujur kan, hati kita pasti ngerasakan. Kadang yo ampang ibadah ini,
Masa aku sholat itu ya wis kelas berat, kadang rasanya ya enteng, gimana? Tapi kadang tuh rasanya masya Allah nikmat luar biasa. Kadang was-was, nah kan, digoda was-was syaitan di dalam hati. Begitu seterusnya. Jadi ibadah ini kita itu mau merasakan rasanya ibadah itu, rasanya bertemu Allah, menemui Allah, itu fakta yang terjadi di dalam kepribadian kita itu seperti itu, romantika. Jadi nggak selalu lezat, nggak pula selalu cemplang. Nek kita memang masih mau berupaya terus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ananging nek gur pas-pasan mawon, ilmu yo nggak pernah nambahi, atau nggak pernah ngaji, terus pokoknya lepas dari segala pergaulan pengajian apapun, pokoknya sudah hafal sholat, yang penting dia sholat, dia melaksanakan sholat, biasanya rasanya yo pas-pasan. Nah, tapi kalau masih ada penambahan pengetahuan, insya Allah ada gejolak itu. Nek khusyuk terus resik terus, itu apa, malaikatan namanya. Ada tadi sifat malaikat, nikmat terus bertemu Allah, tidak ada bosan-bosannya, tak jemu-jemunya bertemu Allah. Bahkan ketemunya tidak hanya di dalam sholat syariat sesuai yang kita bahas dalam sholat dulu, sampai ketika di luar sholat syariat pun kita tetap mencari dan menemui Allah, karena saking cintane karo Gusti Allah. Saking cintane ya disebut-sebut namanya. Mobil ya disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah nang ati. Dimanapun namanya cinta ya disebut. Dan Allah punya banyak sebutan. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah, yang apabila Allah disebut dengan nama-nama itu, Allah sangat menyukainya. Sebutlah napa jenengan sing paling jenengan cintai, yang paling sampean sukai untuk menyebut mewujudkan kecintaan kita kepada Allah itu apa saja boleh, monggo. Ya Rahman, ya Rahim boleh, ya Kafi, ya Mughni boleh, monggo. La ilaha illallah niku afdhalul dzikri, paling utama zikir la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi, jadidu imanakum. Sahabat bertanya, Rasulullah bersabda, perbaharuilah iman kalian setiap waktu. Sahabat bertanya, loh bagaimana ya Rasul, kami kaifan mujadidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasul? Kata Nabi, aksiru min qouli la ilaha illallah, perbanyaklah berzikir la ilaha illallah. Niku Pak Bu nyari iman, nggak usah dibatasi, dimanapun kita perbanyaklah itu. Jadi iman kita selalu cantik terus, karena diperbaharui dan diperbarui terus. Karena takut kalau usang, saking suwene iman, kok jangan-jangan imannya dewi iman keturunan. Kalau bapak Islam dari awake dhewe Islam, jadi nggak harus status iman kita itu seperti apa, nggak ngerti. Maka perbaharui terus dengan memperbanyak la ilaha illallah. Syukur sak maknane, syukur lebih mendalam lagi dari makna la ilaha illallah. Nek dirasakne mak wayah sholat ngoten niku, nek pas nemu cara panganan iki, panganan sing lezat niku wau ketok opak. Kita merasakan apa namanya, ruh itu di dalam tubuh kita itu hanya seperti burung dalam sangkar. Ketok. Kita hanya merasakan mutlak waktu itu ruh yang sedang beribadah. Nek ku pas isih jos, soalnya pas isih sempurna, isih luar biasa, seperti itu merasakan
ruh kita itu sampai bisa kita rasakan rasanya seperti di dalam sangkar. Sangkarnya mana? Jasad manusia ini sangkarnya. Korosoni ngoten niku. Ini mboten usah kaget, tidak usah kaget kalau hari-hari kita ibadah itu rasanya kadang cemplang barang. Jangan kok sholat ya percuma, ini rasanya cemplang. Jangan. Siapa tahu esok hari manis, siapa tahu esok hari lezat, siapa tahu esok hari nikmat. Niku. Jadi makanya kita suruh sholat terus seperti itu. Bukan mentang-mentang sudah hafal, sholat saya sudah hafal, nggak perlu sholat. Sholat saya sudah pernah, nggak perlu sholat lagi. Banyak orang yang seperti itu. Saya kalau ini sholat Pak, ya pernah. Enten toh, sing model ngoten niku enten toh. Niku nggih. Jadi seperti itu romantika ubudiyah. Romantika peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jemu-jemu dan bosannya terus mencari upaya untuk sampai menemukan titik yang teramat indah itu. Terus nih Pak, ngaji hikam kita teruskan lagi. Tetap pakeme min alamatil i'timadi alal amal nuqsan roja inda wujudi zalal. Kan urung rampung. Setengah daripada tanda-tanda berpegang teguh kepada amalan, mengandalkan amalan itu ialah sedikitnya harapan ketika melakukan kesalahan. Nah, balik lagi pakeme ini pakeme. Nah, karena kemarin sudah mencapai tentang orang arifin, orang-orang yang kalau berpegang teguh kepada selain Allah itu kan sifat para jahilin, kelingan kesian. Pengajian setengah bulan yang lalu, berpegang teguh kepada amalan, berpegang teguh kepada selain Allah, mengandalkan selain Allah itu sifat orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak berpengetahuan. Tapi berpegang teguh kepada Allah adalah sifat orang-orang arifin. Arifin maknane arifina, piro-piro wong sing weruh. Nek arifun orang yang tahu. Arifina beberapa orang yang tahu. Ma'rifat kepada siapa? Ma'rifat billah. Ma'rifat billah ini apa? Kita itu melihat, menteleng ketok dengan mata kita. Tidak seperti itu. Ma'rifat billah itu mengerti, meyakini, diucapkan di lisan, diyakini di hati bahwa yang menolong Allah, yang memberi rezeki Allah, yang wajib kita pegang teguhi Allah, itu namanya ma'rifat. Karena kalau nggak tahu ma'rifat billah itu dikira kita di mana-mana kita mata kita itu melihat Allah. Nggak seperti itu rincian atau uraian daripada kemakrifatan itu. Kalau ma'rifat yang sesungguhnya sampai diri kita pun ini di sini disebutkan kemarin lianam khorqin fi bihari tauhid. Kalau kita sudah tenggelam di dalam lautan tauhid tidak ada beda. Kebaikan atau kita wiridnya mempeng ataupun tiba-tiba males berwirid, sholatnya manis ataupun pedas, sholatnya lezat ataupun nikmat, ya toh, itu tidak ada bedanya karena kita di situ tenggelam di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak-gerik yang terjadi, perubahan, segala perubahan yang terjadi itu atas kehendak Allah di dalam diri kita ini. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi secara sistematis itu adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan kita udah tenggelam di situ. Nah, wis tenggelam ke dalam ketauhidan sesuai hadis kutsinya nih kok. Man ro'a haqqa ta'ala ghaba an nafsihi wa man ro'a nafsahu ujiba anillah. Barang siapa yang melihat Allah dengan nyata, maka orang itu akan hilang dari dirinya sendiri, sirna dari dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melihat dirinya alias tidak melihat Allah sama sekali di dalam
pergerakan dirinya, maka hujiba anillah, orang itu tertutup dari Allah. Maka yang harus dilihat pada diri kita, bagi orang-orang yang arifin, yang ma'rifat kepada Allah, kita melihat terjadinya perubahan sistematis tadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang kan sesuk moro-moro ngamuk, pernah di satu masa hari di mana kita itu rasanya ingin marah terus, pernah merasakan bapak-bapak ibu? Pernah tiba-tiba hati itu adem, ayem, jadi ya nggak diutang, tapi kok ayem ya. Nah kan ada nih, jadi utangnya ya kayak tapi kok nggak seneng. Nah, pernah ya? Pernah karena mikir utang sampai mumet sampai gulung komeng, pernah napa boten? Pernah. Kenapa kok bisa seperti itu? Harusnya kan kudunya mumet terus selawasnya loro jeblok jumlah mati, kan boten nggih? Tapi ternyata tidak. Itulah namanya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri manusia itu atas kehendak Allah. Wirid mempeng juga karena Allah. Pas dewi ini mau wirid rodok sudo juga kita bersandar kepada Allah, tenggelam di dalam lautan tauhid. Pun tadi aku mau sampai wirid mempeng, aku mesti swarga. Ya tahu ini ntar aku ahli sholat tasbih, aku besok mesti nang swarga engko dhisik. Allah yang akan mengantarkan kita dengan apa? Butuh kelingan ini. Napa sing wong mlebu swarga keranten napa? Apa krana amale, apa krana sedekahe, apa krana sholat tasbih? Apa karena apa? Karena rahmat dan ampunan Allah. Ini ibu jadi golek ilmu nek iso kelingan ngoten lho. Karena rahmat dan ampunan Allah. Nek Allah melas dhewe, Allah ngampuni dhewe, pasti didekake surgane Allah. Nek Allah ora ngampuni, ora melas dhewe, kita juga dicemplungke neraka pun ora iso nolak. Karena ya Allah, saya bukanlah ahli surga tapi saya tidak sanggup di dalam neraka. Nek kepaksa jenengan cemplungi kula nang neraka ya Allah, muga-muga rasane kaya Nabi Ibrahim nalika dibakar, adem, anyes, lir kadya kesiram banyu sewindu lawase. Nggih. Ya Allah, nek memang kula kepaksa kula jenengan bakar teng neraka ya Allah, walaupun kula boten kuat, muga-muga anyes kaya nang jerone es. Kan ngoten to. Akale dhewe kan ngono to. Nah, ini kita terus balik sedaya nanggon apa fa'anfusuhum mutmainatun tahta jiryani aqdarihi. Diri kita ini tenang, tentram, anteng di bawah perjalanan takdir-takdirnya Allah. Sugihe, marate, senenge, susahe, itu apa mutmainatun tahta jiryani aqdarihi. Tenang di bawah naungan perjalanan takdir-takdirnya Allah. Berarti melarat yo duduk karepe dhewe, sugih yo duduk karepe dhewe. Wis enek sing ngarepne siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad istawa khaufuhum wa rajauhum, rasa takutnya, pengharapannya sama saja. Fala yang usu min khaufihim ma yajtanibunahu minal isyan. Tidak berkurang rasa takutnya kepada Allah sesuatu ma yajtanibunahu minal isyan, ma yajtanibunahu minal isyan. Walaupun tiba-tiba kita terjatuh dalam kemaksiatan yang tidak kita sengaja dan tidak kita rencanakan, itu tidak mengurangi rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wala yazidu fi rajahim ma ya'tuna bihi minal ihsan. Walaupun kita melakukan kebaikan yang banyak, sholat tasbih mempeng, sedekah kenceng, puasane ampuh, itu pun tidak menjadi bertambah rasa takut kita dan pengharapan kita kepada Allah.
tetap datar terus karena kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hari ini kita seperti itu, kadang besok itu berubah. Itulah sifat manusia, pasti sudah. Sing sifatnya tetap tidak berubah itu adalah malaikat. Lah manusia di sini ada malaikatnya, ada binatangnya. Malaikat itu oleh Allah diberi akal, binatang diberi nafsu, manusia diberi akal dan nafsu. Loro-loro ini gue itu. Nah itu. Jadi kebaikan yang terjadi pada diri kita, ma asobaka min hasanatin wa min Allah, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asobaka min sayyatin wa min nafsik, sesuatu keburukan yang menimpa diri kita, walaupun kita kembali di dalam lautan tauhid tadi, tetap kita harus mengakui kalau itu buruk adalah kita. Jangan dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengane suul adab to olo toto kromo randuwe sopan karo Gusti Allah. Ya Allah, kula niki judi niki nggih jenengan niki krana jenengan. Gitu. Kula niku salat ya Allah nggih krana jenengan. Kula malik niki ya Allah nggih krana jenengan. Berarti ora sopan. Ya Allah, kula salat, kula ibadah, kula puasa takwa niki ya Allah, ini karena Engkau ya Allah. Semua karena pertolongan Engkau. Ya Allah, saya tadi berbuat maksiat ya Allah. Walaupun saya tahu segala sesuatu adalah karena takdir-Mu ya Allah, tapi ku aku ya Allah itu adalah karena kehilafanku, maka aku minta ampun kepada Engkau. Lu kan ngoten, kuwi jenenge sopan. Ora suul adab to olo toto kromo, Gusti Allah kok dialamati elek. Dan Allah tidak menerima hal-hal yang buruk. Segala sesuatu kebaikan milik Allah, keburukan milik kita, gitu aja. Bagi tadi orang gede ndase mergo amalane dhewe apik, ora cilik ati mergo amalane dhewe pastunika kurang. Karena ngeten lho Pak, kalau sampean telaten merasakan rasa kemakrifatan, Allah kan laisa kamisli syai'un nggih. Allah kan nggak bisa diserupakan seperti apapun. Kadang sampean pernah nggak merasakan sebuah pertemuan, kalau gambarnya ngeten, presiden niku nek karep nemoni awake dhewe, tidak ada protokoler yang mampu menghalang-halangi, betul? Betul. Tapi nek dhewe sing karep nemoni presiden, kadang dengan protokoler yang bertele-tele, kadang kita ora ketemu. Alias ketika kita menghadap Allah, mau menyembah Allah, kadang-kadang kita mau diribeti karo jin setan merkayangan sing nang jerone ati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lah niku lho ibaratnya ngeten. Nang jero dodone manungsa niki kan isine nafsu nika yang sudah kita jelaskan niku. Alias nafsu aihwal hayawan, nafsu itu binatang. Alias nang mriki kadang-kadang. Tapi presiden niku nek pas karep ketemu pengen ngecek ternake dhewe. Ini filosofi ya. Nek presiden pengen ngecek peternakan kita, wis mesti wae disetarelkan atas perintah presiden dan dibiayai oleh presiden, dibersihkan bersih total, orang tinggal lewat sepatune presiden. Ini apa benar? Itulah Allah itu menemui kita dengan kehendaknya itu kadang ya lewat moto ya iso, tapi nggak kena didelok moto. Kadang nikmat dalam sudut pandangan mata kita itu nikmat tiada tara, itu ada apa kok nikmatnya seperti ini. Nikmat yang tidak seperti kenikmatan biasa. Kadang lewat angan-angan atau pemikiran kita, pemikiran yang begitu lezat nikmat. Kadang lewat lesan kita. Ngerasanya betul-betul pernah bro. Saya yakin kalau jenengan kayaknya untuk ke tingkatan itu kayaknya butuh proses nih. Cuma itu seperti itu fakta. Kadang lewat nafas nufus kita.
kadang lewat mata kita, kadang lewat lesan kita, kadang lewat hati kita. Di sini merasakan nikmat yang tiada tara. Pernah? Nah ini harusnya pernah ini. Mereka harusnya pernah tengah hati ini ngerasanya sholat itu nikmat banget nih badan. Ini kadang pindah-pindah, masya Allah. Pas tiba beruntung kadang menemui Allah itu, bertemu Allah itu belum total mulai rambut sampai tumbuh sikil belum bersih-bersih kosong belum otong-otong balik kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jobo jero ngantek kemau atau seperti saya bilang tadi, sampai diri kita telah sirna ataupun lenyap, sama sekali tidak tersisa sak rambut-rambutnya sak sikil-sikil entek. Iki sing jenengane murca musna wa sirna man ra'a haqqa ta'ala wa an nafsi. Siapa yang melihat Allah dengan nyata dia hilang dari dirinya sendiri. Kadang ya nggon gulu munggah ngene iki. Lihat tekondas ngene iki. Merasakan Masya Allah. Ini ku ora krasa apa kene iki apa wedhus. Nanging karo Mbah Yai lek ngendikaken niki munggah sak munggah mrene niki niku malaikat. Niki mulai bulu mengesor, jin setan perkayangan demit sapi wedhus muncul niki. Kadang seperti itu. Kadang diselametne dhewe total sak ngantek pucuk rambut sampai ke muka ujung kaki kita bisa dipertemukan bisa dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai lenyap sirna tidak merasakan apa-apa. Niku jadi anak ajeng mau sampai ke sana itu perjalanannya cukup panjang niku. Tapi pun kula dudoi alamat. Inilah kajian tauhid. Kalau dasarnya kan jelas, kalau awalnya misal walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyerupai bagi Allah apapun, sesuatu apapun. Nah, terus dalil yang lain lagi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah, katakanlah aku ini sangat dekat dengan hambaku. Ini kan dalil-dalilnya syariat ini. Tapi setelah masuk ke sana itu wis ora ono dalile. Ngoten lho maksudnya. Setelah dalam pengkajian dan penghayatan itu di situ tidak memakai dalil lagi karena lafadznya itu sebagai pintu gerbang tadi. Dalil-dalil yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW niku pintu masuk. Ngoten lho. Ini maka kalau tauhidnya tidak ingin sesat kudu masuk pintu Al-Qur'an wal hadis. Sudah masuk di situ, belum masuk ke dalam atau seperti yang saya ceritakan ini tadi, iki ora ono dalile sing nemokne awake dhewe ngoten. Tauhid seperti itu, amalan Islam semuanya seperti itu. Dalil tentang puasa seperti ini. Oh, wajib berpuasa sekian hari. Tapi ketika kita sudah merasakan puasa, udah yang menemukan rasa puasa kan kita sendiri di dalam puasa itu sama saja tauhid. Tauhid itu ketika dalilnya sudah disebutkan begini-begini tentang Allah, setelah kita masuk ke dalamnya belum, itu di sana sudah nggak menemukan dalil, nggak pakai dalil lagi. Di situ akan ketemu hal-hal yang tidak pernah kita rasakan dalam kehidupan kita ini. Tapi tentunya atas dasar yang telah kita lewati adalah Al-Qur'an wal hadis. Inilah yang disebut makna qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lam nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Qul katakanlah wahai Muhammad, law kanal bahru, law kana dipari lamun ana wal bahru segara ana iku midadan dadi mangsi li kalimati rabbi kaduwe kalimah pangeran lana fida mongko yaktine entek opal bahru segor lana fidal bahru qabla antan fada ing dalam sadurunge yen entek apa kalimat rabbi kalimah pangeran. Jikalau lautan dijadikan sebagai mangsi untuk menulis ilmu Allah sampai habis ilmu Allah sampai habis air laut itu
takkan habis kalimah-kalimahnya Allah atau ilmu-ilmu Allah takkan pernah habis. Itulah sebenarnya makna filosofi tauhid yang tertulis di dalam Al-Quran 6666 ayat. Alam semesta ini, nama-nama yang ada ini adalah ilmu Allah semua. Nama manusia, jin dan sebagainya, tumbuh-tumbuhan yang ada, nama-nama yang ada adalah nama-nama ilmu-ilmunya Allah. Jadi semua ilmu Allah yang untuk menyebutnya. Nah itu yang terlihat. Nah yang tak nampak di mata adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang itu berbeda-beda di dalam merasakan tauhidnya. Kenapa itu? Yaitu tadi lafadznya Pak ini koribun, kata Allah, aku sangat dekat dengan hambaku. Makna tersiratnya, penghayatannya itu ditemukan nggak sama di antara diri kita masing-masing ini. Itulah yang sudah di luar dalil. Bukan berarti tauhid nggak pakai dalil. Dalil tetap dari Al-Quran, tapi setelah masuk di situ tetap nggak seperti lafadznya. Bahkan lebih indah dan lebih nikmat daripada lafaz itu ketika kita baca. Enggak, maka saya mengatakan tentang filosofi tadi. Filosofi itu sudah ada di dalam penghayatan bahwa pertemuan kita kepada Allah itu maneka warna. Kadang-kadang lesan itu saya ingin menyebut Allah. Kadang subhanallah. Kadang-kadang itu kadang di sini, kadang di mata, kadang di telinga, kadang di mulut kita, kadang di tenggorokan kita, kadang di dada kita, kadang total rambut ngangkat mangkane sikil bisa dipertemukan kepada zat yang menciptakan semesta alam ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu dalam arti sampai kita itu sirna di situ. Yang tampak hanya kebesaran Allah. Bab dari Allah ora iso dikaya ngopo, tidak bisa, atau laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan seperti apapun. Blenger gini jadi tauhid terus ngeten iki ben apa nggih ya ora cedhek pacar Gusti Allah sak mboten-mboten niku nggih insyaallah adalah tahapan atau derajat tersendiri bagi diri kita masing-masing terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, balene nang lafate mau ora nambahi ketindas mergo ahli ibadah, ora marai dhewe iki mau nelongso mergo dhewe iki mau kurang. Artinya kurang wiridnya dan sebagainya. Qala syarihul majlis al-arifuna qaimuna billah. Syarihul Majalis yang menyarahi majlis ini mengatakan orang-orang ma'rifat qaimuna billah, dia berdiri bersama Allah, tegak bersama Allah, berani karena Allah, maju krono Allah, mundur krono Allah, berdiri bersama Allah dengan pertolongan Allah. Wa tawalallahu amrohum, Allah telah menguasai segala urusannya. Nek wis wong ma'rifat niku berdiri bersama Allah, Allah yang menguasai segala urusannya. Fa idza dhaharat minhum ta'atun lam yarju 'alaiha sawaban, ketika dia melaksanakan sebuah ketaatan kepada Allah, lam yarju 'alaiha sawaban, dia tidak berharap pahala apa-apa belas. Ngopo kok arepne pahala? Saya ngeten nggih. Atus riyen pernah kula gambarne, kekuatan itu milik siapa? Milik Allah. Daya dan kekuatan milik Allah. Lah kita pinjam, disebut nyambut gawe, nyilih gawe. Lah sing duwe gawe sapa? Allah dhewe nyilih. Lah pasang dhewe nyilih gawean mau terus dienggo nang awake dhewe, kok sing njaluk ongkos awake dhewe, padahal sing duwe gawe wae ora njaluk ongkos. Coba pikir nggih, nyilih gawene Allah, pasang dienggo dhewe kok entuk pahala, kok dhewe sing nampani. Lah jare sing iki lho, kowe nyewa mobilku kok ongkose mbok pek lho, kan teman-teman. Nah niku, lah mobilku sing mbok rental kok sing nrimo bayarannya awakmu lho kan.
yaitu Allah yang punya kekuatan dan daya Allah. Nah ini mulane al-arif wong arif sing tegak bersama Allah tadi nek melaksanakan taat tidak pernah berharap pahala, sing penting pokoke taat. Li'annahum lam yarau anfusahum amalan, karena dia tidak melihat pada dirinya sebuah amalan, nggak melihat, karena amalan yang ada pada diri kita, sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya itu karena pertolongan Allah. Wa in dhaharat minhum zalatun fadiyatu alal qatil. Fadiyatu alal qatili wa in dhaharat minhum zalatun fadiyatu alal qatili lam yushahidu wairahu fi syiddati wa raha qiyamuhum billah wa nadruhum ilaihi wa khaufuhum haibatuhu wa haibatuhu wa khaufuhum haibatuhu. Tetap kalau dia melaksanakan sebuah perilaku yang salah, yaitu perilaku yang salah, dia tidak akan melibatkan Allah di dalam kesalahan itu, dia tetap akan mengakuinya. Tapi kalau dia berbuat yang baik, ketaatan kepada Allah, tidak pernah mengharap pahala sama sekali, karena itu semua dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Pirang baris niki mau pirang beberapa baris niki, mudah-mudahan bisa memperbaiki terus iman kita pun lali nggih, perbaharui iman panjenengan sedaya dengan la ilaha illallah. Kata-kata imam aja dihitung. La ilaha illallah sing rezeki Allah, la ilaha illallah sing nyehatne Allah, la ilaha illallah sing nyelametne Allah, la ilaha illallah sing ora sing maujud Allah, la ma'budu illallah, la maqsuda illallah. Itu makna daripada la ilaha illallah. Tidak ada tujuan kecuali Allah, tidak ada kecintaan kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin, sallallahu radhiyallahu tabaraka wa sayyidina ashabi Rasulillah ya iman alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Basir ya Sami ya Mari ya Allah ya Latif ya Hadi ya Razzaq ya Hanan ya Mani ya Rabbi. Allahumma tahfi qalbina bi nuri ma'rifatika ya Allah 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 ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jami'al hajat wa tutahhiruna bi jami' sayyi'at wa tarhamuna bi ta'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min akhiratil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allah waj'alna wa auladana dzurriyyatana wa ahla badana wa jama'atana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahli dhair. Rabbana sahhil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma la ilaha illa anta wa aqulu alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.
Bagus. Bagus. Iwan sing suwi. Iwan sing suwi nek sing. Iwan. Iwan gak melok. Nek Iwan. Seni Irwan. Kopi jahe. Kopi tambah jahe. Kopi tambah jahe. Apa